Jadi ini terserah ya mau percaya atau tidak. Teman-teman Kristen tadi mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, ya. Padahal sebetulnya Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 ini adalah kutipan atau salinan daripada himne Platonis. Teman-teman bisa cek di Google kosong. Pada saat mengetik himne Platonis yang keluar adalah Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Bahkan di dalam The New Testament of American Bible sudah menyatakan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 adalah himne Platonis. Kita lihat di sini. Ya, ini teman-teman nih, ini yang tertulis sekarang, ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini yang sekarang. Padahal sebetulnya ayat ini berasal dari himne Platonis. Ini sebuah karya lepas yang ditulis oleh seorang cendekiawan Yahudi yang namanya Philo. Dia seorang Yahudi Helenis yang tinggal di Alexandria. Tulisan yang sebenarnya Philo menulis pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu berasal dari Allah. Pertanyaannya, kata berasalnya dari kemana? Hilang. Nah, ini penyalin kitab Yohanes ini kemudian dia mengadopsi himne Platonis ini, dan pengadopsian ini dijelaskan oleh seorang bapak gereja mula-mula, yaitu siapa? Santo Agustinus. Ini jelas ya. Ini ada catatan kakinya. Catatan kakinya di dalam Alkitab The New Testament of American Bible yang menyatakan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 bukanlah bagian dari Injil Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan menjadi pembuka Injil Yohanes. Ini penipuan. Makanya kenapa teman-teman Kristen pada saat berbicara Yohanes pasal 1 ayat 1 selalu dari ayat 1 lari ke 14. 1 lari ke 14. Tapi kalau kita selidiki semua dari 1 sampai dengan 18 ini adalah berbicara tentang terang. Terang yang menjadi saksi adalah Yohanes sang pembaptis. Jadi bukan berbicara tentang ketuhanan Yesus. Jadi jangan menjadi penipu kalian sampai sampai ini adalah karya lepas yang ditulis oleh seorang cendekiawan Yahudi untuk kepentingan bangsanya. Kalian catut 18 ayat itu satu perikop, kalian masukkan, kalian sisipkan menjadi satu-satunya dalil yang membuktikan bahwa Yesus sudah Tuhan. Dulu sebelumnya menggunakan joinin koma 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan itu bongkar pasang dari Bible sebanyak 5 kali. Sekarang sudah tidak dipakai lagi karena TB sendiri itu menyatakan dan ketiga ada 3 yang memberikan kesaksian, udah hanya sampai di situ. Dan yang ada di dalam tanda kurung jelas itu adalah insersi. Ya, jadi jelas ayat yang mereka gunakan selalu menggunakan himne Platonis, karya lepas yang ditulis oleh seorang cendekiawan Yahudi. Tapi mereka kutip, penulis Injil mengutip lalu memasukkanlah ke dalam opening daripada Bible Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, ayat 1 sampai dengan 18. Tapi mereka selalu, kelicikan mereka selalu membaca apa? 1 loncat ke 14. Kenapa tidak berani baca ayat 6 sampai dengan 8? Karena ini intinya berbicara tentang terang, yang menjadi saksi tentang terang itu adalah Yohanes. Ya, silakan Bang Andi. Silakan Bang Andi kembali ke topik penyaliban. Oke, besarkan saya. Oke, saya mau bantah ya Yohanes 5:3 sebagai nubuatan ya. Sini kalau saya keliru. Kalau ini jadi nubuatan, ini cacat logika. Bagaimana mungkin ini ayatnya Tuhan berkehendak kepada Tuhan? Hah? Cukup banyak ya yang membuktikan ini cacat logika, dijadikan dalil untuk Yesus. Ya, nubuatan untuk Yesus. Ia tidak tampan. Apakah Yesus tidak tampan menurut kalian? Hah? Padahal Yesus tampan. Tumbuh di hadapan Tuhan. Berarti Yesus tumbuh di hadapan Tuhan. Tapi dia Tuhan. Tuhan yang mana lagi nih? Ada berapa Tuhan kalian? Oke? Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Apa? Penyakit. Padahal nyawanya yang dibunuh. Ya. Ini bicara penyakit, kena tulah, kuburnya di antara orang fasik. Emang dia orang fasik dia orang baik kawan-kawannya. Kalian jangan keliru kan ya. Matinya ia di dalam antara penjahat-penjahat. Waduh, kalian hina kali. Kalian menghina Yesus dari sini kawan-kawan ya. Tuhan berkehendak merembukan dia. Kok Tuhan merembukan Yesus? Tuhan apa lagi nih? Ada berapa Tuhan kalian? Ya? Dan kesakitan. Jadi menurut saya ayat ini sangat keliru dijadikan nubuatan untuk Yesus. Kalian cacat logika. Nah, saya tadi pertanyaan saya tidak jawab ya. Kalau Allah Yesus dikatakan menebus dosa manusia, menebus kepada siapa? Katakan ada apa? Katakan rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan berarti Tuhan kalian bekerja sama dengan iblis. Faktanya iblislah yang merasuki Yudas. Berawal dari situ. Lukas 22:3 kok. Kalian baca tuh. Tidak ada rencana Tuhan, ya. Iblislah yang membisikkan pada Yudas, masuk kepada Yudas sehingga Yudas
5 detik lagi. Ya, ya, Yudas dengan kondisi ini mencium Yesus. Habis. Pak, 5 detik lagi ya. Akhirnya boleh saya tanggapi, host? tangkap mati. Sudah. Oke, sudah. Sebentar. Pak, Ini kita ya, sudah. Jadi setelah ini sebentar, Bunda. Saya mau menanggapi Anda, Pak Bunda. Andi, sebentar. Bang Erik setelah ini, Bang Erik. Sudah. Setelah ini, Bang Erik. Bang Andi, Setelah Bang ini. Bang Andi izin saya turunkan. Ini kan naikin dulu yang di bawah ya, Bang Andi ya. Nanti tuh di bawah aja dulu, nanti kita naikin lagi kalau udah ada yang Saya jadi saya mau sebentar, menanggapi ya. sebentar Pak Cinta, sebentar. Ali Imran. Sebentar Pak Cinta, Bang Erik, sebentar. pakai timer Bang Erik, bentar. Yang dari Kristen dulu, baru setelah itu Bang Erik 5 menit. Sebentar ya. Sebentar. Soalnya mereka dari tadi hanya bertanya sebentar. Kapan ini Put? Sebentar dulu anak soleh, sebentar. Kita Udah, dengerin host, Anak soleh. dengerin host. Sekarang Kristen dulu anak soleh ya. Saya Ya, naikin dulu Pak Gemma. Masalahnya kita hanya ditanya terus sebentar. Mereka belum menjawab apapun. Iya, Gurunda Ya, nanti gini. kita bertanya Gurunda. Enggak, sebentar. Ini pertanyaan mereka, bukannya kita. Bang. Gurunda nanti bertanya. Sabar. Kita ngikuti Sabar. aturannya. Bunda. Gantian. Aku mau menanggapi. Tadi dia bawa Pak Cinta. Cinta. Iya Pak Cinta nanti ya. Sini habis ini, Bang Erik habis ini. Oke ya. Gini. saya dulu, Put ya. Sebentar anak soleh, sebentar supaya nggak bercabang-cabang lagi. Maksudnya gini, bahwa tadi kedua-duanya ini kan ada sudah mendekati pada penyalipan. Cuman yang satu disalib jadi, satu tidak disalib. Nah, kita fokus ke sana lagi ya biar tidak melebar. Dari tadi mereka Silakan. udah keluar sebentar, makanya aku sebelum keluar anak soleh, biarinlah nanti setelah ini kau bisa. Aku ambil full lah waktu ini. Nanti aku menjelaskan sekaligus bertanya. Mereka nggak menjawab dari tadi. Sudah. Mereka Silakan. nyerahkan, itu kebiasaan mereka dari Kan tadi. sudah dijawab, kamu Sudah. Ada, sebentar. Jawab dari tadi, sebentar. Bang Gurunda, Kau diam dulu, bukan Bang kita. Tertib. Iya, Oke, gini. orang 5 menit ini mau dihabiskan oleh anak soleh atau mau dibagi 2 silahkan ya. Silahkan anak soleh dimulai waktunya. Aduh. Silakan. Mulai ya. Tadi dibilang si Andi itu tetapi dia ngambil Yesaya 53 ayat 4 ya kan, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ini yang dimaksud penyakit kita itu adalah dosa ya, dosa kita. Itu terdapat di mana? Kita buka di dalam Matius 26 ya, Matius 26 ayat 2 ya. Nah, di situ Yesus katanya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini anak manusia siapa? Jelas Yesus ya. Jadi semikian itu omong kosong doang ya. Jadi kedua di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21 itu sudah malaikat yang mengatakan bahwa Yesus itu akan menanggung dia bagai penebus dosa gitu loh. Dikatakan di sini Matius 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, mereka Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sini lah ya. Jadi di dalam tadi bilang baru kita ambil di Yesaya di Yohanes 10 ayat 11 ya. Di situ dikatakan akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di situ sudah jelas Yesus memberi nyawanya. Baru di ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberi nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya padaku, melainkan aku memberikan kepada menurut kehendakku sendiri. Itu ya, udah jelas ya. Di situ Yesus sudah mengatakan dia akan diserahkan dan disalibkan ya. Sekarang jadinya pertanyaan sama semacam Islam. Di manakah wanita dihargai dalam Quran? Itu pertama. Di mana umat Muslim masuk surga di dalam Quran? Nggak nyambung, udah nggak Jawab. nyambung ya. Mulai kepanasan, bukan giliran kalian, muta, anak muta. Ini, Masih ada nggak? ini gua Diam. Anak kau diam, ini giliran kami. Diam, ini giliran kita. Mau apapun kita bicara, ini giliran kita. Kau diam, anak muta, kau diam. Kau diam, ini anak muta, kau diam. Ini giliran kita.
Udah aku rangkum ya, aku rangkum. Jawab nanti bicara sama Islam. Kau nggak tahu aturan. Udah diam kau, Pak. Diam kau. Tahu aturan kau anak muta, kau diam. Ini bukan giliranmu. Kau tahu aturan, tahu etika nggak? Ah, kau itu. Kau tahu aturan nggak? Tahu aturan nggak? Tahu perempuan, tahu aturan Gini nggak? loh Bu Mican, Kau izinkan giliran waktunya. kau dari tadi nggak ada yang motong-motong. Bu Semuanya Mican, diam. izinkan waktunya diselesaikan dulu enggak? Diam kau. Ah, Udah. bukan Oke. giliranmu. Ngapain juga? Udah Gurunda udah. Enggak masalahnya. Silakan. Dari tadi kita enggak motong-motong apapun narasi mereka, kita enggak motong loh. Apapun mereka. Diam, kau anak muta diam. Diam kau anak muta diam. Mican, kau tadi Kau menghujat, diskusi, kau kepanasan. Mican, kau tadi Lihat menghujat, dalil. kita diam loh. Kau kepanasan, lihat dalil. Udah kau diam. Kau kepanasan. Sudah. Suara karena dia menghujat. Kau mau Oke, dia menghujat, kau diam. Nggak ada yang menghujat. Kita Waktunya akan dimulai lagi. Waktunya akan dimulai lagi. Silakan tertib. Silakan waktunya Bang Gurunda ya. Mulai Bang. dari tadi mereka nggak menjawab. Ya aku tulus. Udah, Bang. Sebentar. Udah aku tunjukin dari tadi. Ini katanya Quran menggunakan kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Nah, Taurat ini hukumnya ada hukumnya, dilarang membunuh, dilarang berzina. Kalian yang udah keluar jalur. Dilarang membunuh, dilarang berzina, semua dilakukan Muhammad. Apa yang dilakukan Muhammad. Tuh Injil, apa yang diajarkan Injil? Jahat, membunuh, nggak ada. Muhammad aja sama Allah yang mengajarkan seperti itu. Nah, kita lagi bahas penyalipan. Kalian lagi sebentar diam. Ini Quranmu, ini Quranmu. Kau diam. Kau diam. Ini giliran kita, bukan kau. Kau diam. Kau nggak tahu aturan. Kau monyet lagi. Kau diam. Hentikan waktunya. Diam kau diam. Ini giliran kau nggak tahu apa-apa. Kau diam aja. Aku di depan Quranmu kau bantah. Lagi ngebahas. Mute dong dia, host. Gimana ini ceritanya? Orang ini nggak tahu aturan gimana? Tinggal diskusi. 1 menit 30 detik lagi Umi. Masalahnya Sabar ya gimana? sebentar ya. Waktuku diambil sama dia. Mereka sengaja bikin rusuh biar nggak ini. Nanti sebentar selesai yang ini, nanti yang Kristen turun dulu satu biar naik Islam satu lagi ya. Silakan dimulai Bang Gurunda. Gimana ceritanya? Waktu aku kepotong loh. Cuman sebentar aja kok dia sengaja dipotong-potong. Tuh. Silakan. Di sini bahkan mereka membantah. Katanya nggak boleh membantah itu. Allah udah tertulis dibantah pula. Nggak udah debat sama saya yuk langsung. Diam aja dulu ya Allah. Kambing-kambing ini memang susah. Bang Gema ini? ada waktunya. Bang Gema ada waktunya. Hah? Nggak tahu. Selesai ini Bang Gema ya. Kelihatan sekali ini Palestina pengikutnya semua seperti ini. Mau rusuh. Jangan gitu. Udah. Gurunda. Waktu. Udah. Pakai waktunya. Nanti terlalu panjang. Masalahnya gimana ini kalau ngomong dia? Mereka ketakut. Mereka ketakut. Udah satu. Iya 1 menit 40 detik lagi udah, nanti Bang Gema tahan ya sebentar ya. Bang Gurunda silakan mulai. Kita kan lagi bahas penyalipan. Iya, lanjut aja Bang. Iya, aku tanya tadi, yang kutanyakan itu wafatnya kenapa kalian nggak jawab? Yang itu yang kutanyakan, dia wafat kenapa? Kata Mican dia tidur. Jadi wafat ini kata Mican tidur. Nah, otaknya itu yang tidur. Di mana kata wafat ini tidur? Orang aku nanya dari tadi, Isa ini kenapa? Kalian mengikuti Injil sama Taurat. Injil itu udah jelas dikatakan di situ Yesus disalib. Nah, datanglah Quran mengatakan wafat. Tapi wafatnya kenapa? Itu aja dulu. Jawab. Dari tadi muter-muter dari Yohanes ke mana apa segala macam, nggak ada yang dijawab. Wafat dan dibangkitkan hidup kembali. Nah, wafatnya kenapa? Aku nggak bertanya lain kok. Kalau kau lari-lari ke Yohanes udah seperti ini, udah seperti itu, nanti lihat ini Quranmu bukan diturunkan sama Muhammad. Kau mau lari kejar ke sini? Bahkan aku bisa menunjukkan bahwa Allahmu mati tuh. Bahkan kau katakan bisa ku kejar kau sampai ke sini, Allahmu mati. Kau mau baca Quran, mau belajar Quran, katanya belajar Quran. Ini udah aku baca hampir semua, belum semua tapi hampir semua. Itu aja pertanyaanku yang memang kalian nggak jawab. Sebentar, kau tahu ada. Lihat aja ini, lihat Sudah aja.
Sabar, Ini sabar. giliranku. Kenapa kau Sabar. ini? Memang Islam-Islam ini nggak tahu diskusi, Ini nggak tahu kalau ada. ada orang goblok kayak gini dikasih Kenapa tahu kau botol-botol seperti ini? Tinggal udah tinggal 30 detik lagi. Silakan Gurunda. Kalau udah inilah, kalau udah kejang-kejang kok. Gue lupa sama gue berdua ya ntar ya. Iya, terserah. Iya, terserah. Ah, kenapa kalian ini kenapa? Katanya Udah. Tahan. Tinggal 30 detik lagi. Tahan. Ya, nanti Ya, Bang gimana? Gema gilirannya. Silakan, Gurunda silakan. Jadi gimana dong? Waktuku dipotong-potong terus. Aku bahkan harus buka-buka satu ke satu. Gimana dong? Sudah ini? ditambah 5 detik, dimundurin 30. Ayo silakan Gurunda. Tapi dari mana aku mau lihat kalau udah apa waktunya? Ya, dihitung sama Putri 5 detik. Ayo, baru nanti dinyalain. Silakan Gurunda. Ya udah itu aja. Aku mau nanya itu aja. Mereka aja muter-muter. Ya udah, kalau udah selesai. Oke, Iya, kalau udah mereka selesai. hanya membenarkan Budi, Umi kita. 10 detik ya. Sebentar 10 detik ya Budi ya. Silakan. Ayat apa ini? Coba surat Oke, apa sebentar itu? Abudi. Ini tentang Nabi Isa diwafatkan. Ini si Bahlul ini tanya orang Kau yang semua Bandung, kau yang botol, udah kau bawa diam ke ya. Yohanes apa hubungannya? ngomong. Nggak ada Udah penyalipan turun di aja situ. kayak si Sebentar Gurunda kau ini yang kan. botol. Oke, kita habiskan. Kau kenapa? 18 detik lagi dihabiskan, nanti baru ke Gema Islam. Silakan. Kenapa ini kejang-kejang? Aku hanya mengejar ini, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Nah di Taurat sama Injil nggak ada soal penyelipan kalian. Katanya kalian Oke, ikut, habis nggak ada waktunya. penyelipan. Udah, oke, habis waktunya. Mas Budi sebelum Wafat Budi itu 10 detik kan ya Umi ya Budi ya. 10 detik Wafat itu Budi ya. artinya meninggal dunia. Budi 10 detik. Bukan dihidupkan Ini ya. ini apa lagi si anak soleh ini? Udah wafat itu artinya Kau meninggal dari tadi Ini apa motong-motong lagi? biar kau Udah. malu, biar kau malu, Sudah, biar kau sudah. malu. Biar kau Gurunda malu. udah. Ya. Gini ya. Udah. Kita Ini Enggak, Gurunda udah hormatin. Sebentar. dasar Hargain. babi. Gini. Kau yang babi, kau anak muta. Gini. Jangan Gurunda jangan. Gurunda, jangan gitu. Jangan. Gini. ajaran Kristen ya. Kata ini Sebentar. Ini kenapa dibesarin? Bentar. Anak soleh, sebentar. Jangan Gurunda jangan. Nggak boleh. Makanya Dini kok diam dulu lah. Nggak tahu apa. Tolong tertib. Dini nggak tahu aturan, diam dulu lah. Oke ya. Sebentar. Timernya juga ke bawah sebentar. Ini bermasalah jadinya. Sebentar ya. Udahlah jangan menghujat. Jawab pertanyaan aku tadi ya, jawab. Diskusi aja. Dua hari nih. Nggak usah menghujat. Apalagi nyerang pribadi janganlah. Iya jawab Mican ya, dua aran ya. Di mana di dalam Quran wanita itu dihargai dalam Quran ya? Pertama, di mana umat Islam itu masuk Enggak, surga? ini temanya penyalipan. Aduh, sabar dulu. Sabar bentar. Oke ya. Udah ya giliran kita ya. Budi sebentar Ya izin. Umi, sebentar ininya Sabar, turun Umi. timernya. Timernya Sebentar belum ya. Umi. Sabar Umi. Aku nyalain dulu deh punya aku bentar. Oke, Ini maaf. orangnya nggak ada. Bentar ya. Mm-mm. Maaf ya Umi, sabar ya Umi. Iya bang, coba Ini, jangan tolong. lari dari tema penyaliban. Ini yang lari Iya, kemana-mana iya. justru Sabar, kalian sabar, gitu Umi, loh. sabar. Tadi kau yang lari-lari. Oke, siap. Bang, Gurunda, Uminya kita kan lagi mau gini. Kita mau diskusi sama Umi. Ya, kita juga saling menjaga. Kita mau diskusi kendalikan ya. Ya, kita juga saling menjaga. Ini Adelio kok bisa naik sih? personal sudah Sebentar. menguji kayak gini tendang aja. Kenapa? Adelio, Ditendang. maaf. Kau yang anak muta, kau yang maki-maki dari tadi. Sebentar Gurunda. Ini siapa moderatornya ya? Kau yang sok suci ya, diam. Saya naikin dari Islam ya, sebentar ya. Diam, kau diam. Kenapa? Udah, Gurunda tolong dihargain sebentar ya. Ini tamu kita. Ini tamu kita, tolong dihargain ya. Jangan ini. Oke. Yang tertib. Ini izin dulu Ini ya. 10 yang bukan Gurunda sama Dini ini jodoh loh. Gini. sebenarnya. Gini, yang bukan moderator, ini tolong jangan main-mainin dari bawah ya. Kalau nggak nanti saya cabut moderatornya. Gini, Bang Gema, Umi Mican minta waktunya sedikit katanya nanti langsung dilanjut sama Bang Gema ya dari 5 menit itu. Gitu ya Bang Gema ya. Baiknya kita tetap fokus ya Teh ya ke penyaliban ya.
Oke, Iya, tadi yang siap. dipertanyakan ayat Al-Quran sebetulnya sudah dijawab, semua juga sudah dengar, cuman dia yang nggak mau dengar. Bahwa di sana dikatakan di dalam Al-Quran Nabi Isa tidak pernah mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah dalam keadaan diwafatkan. Diwafatkan di sana artinya adalah ditidurkan. Jadi tidak punya penyakit sampar, apalagi penyakit epilepsi. Yang punya penyakit epilepsi itu Paulus, Saint Paulus itu adalah penyakit epilepsi di kalangan orang Irlandia. Yang kedua, Ya, tadi kok- umat Islam diperintahkan melebar untuk ya? mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Biar 10 menit. Sebelumnya betul. Taurat, Zabur, dan Injil, tapi bukan Biblos. Biblos tadi sudah Umi katakan, bukan firman Tuhan. Paulus sendiri yang mengatakan. Di dalam 2 Korintus pasal 17 ayat ke-11, dia mengatakan segala yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan. Silakan Ambudi. Sebentar, di stop dulu. Bang Gema, saya besarkan dulu bentar ya. Ya, silahkan dimulai Bang Gema, mikrofonnya dibuka. Orang Kristen ini satu ya, dia nggak mengerti tata bahasa Arab, tapi dia banyak bicara. Dikatakan ayatnya gini, Allah ya Isa ini mutawafika. Itu artinya itu rafa'a, diangkat, ya. Dia itu ditidurkan, diistirahatkan. Orang yang wafat artinya dia itu diangkat kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan dikembalikan kepada Allah, bukan mati. Ruh manusia setelah diciptakan itu tidak ada yang mati kecuali jasad, dia akan dikembalikan pada Allah. Di sini katakan Nabi Isa ini ditidurkan. Wa rafi'uka ila wa mustahiru, ya, minal ladzina kafaru. Dan di sini dikatakan dia diangkat dan diistirahatkan. Anda ngerti bahasa Arab? Katakan dalam Al-Qur'an Arabiyah. Kalau nggak ngerti, jangan banyak bicara masalah Al-Quran. Ya, saya itu di bidang ini. Takallama lughatul Arabiyah. Di sini dijelaskan bahwasanya Nabi Isa itu diangkat untuk diistirahatkan, bukan mati. Tidak mati, diistirahatkan. Di sini dikatakan gini ya, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang kufur, yang menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku memberikan keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Jadi di sini Nabi Isa alaihissalam itu diangkat untuk diistirahatkan, nanti diturunkan untuk menjelaskan kepada Anda yang menuhankan dia. Itu maksud ayat di sini. Kedua, katanya tadi ada kalimat menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah mengambil dari kata-kata kitab Bible Anda. Saya jelas di situ, maka saya naik. Saya jelaskan sama Anda. Tidak ada satu kalimat pun dari Bible itu diambil ke dalam Al-Quran, melainkan kitab Al-Quran yang Anda ambil untuk dijadikan kitab Anda. Jelas-jelas di dalam kitab Anda itu dikatakan Ka'bah. Ka'bah itu ada milik orang Islam, tetapi ada di kitab Anda di King Cloud ya. King Cloud itu ada dikatakan bahwa Ka'bah itu terdapat di dalam kitab Anda. Yesus dinaikkan ke bumbungan tertinggi di atas Ka'bah. Maksudnya apa itu Ka'bah di bawah kitab Anda di King Cloud? Lalu dikatakan lagi, Yesus itu mengajarkan alif ba ta. Coba kamu baca itu di KTL, di Ibrani 5 nomor 7. Dia itu dikatakan diajarkan bahasa alif ba ta, ada bahasa Ibrani alif ba ta. Jadi Anda sebenarnya mencuri ayat-ayat yang ada di Al-Quran, bukan Al-Quran yang mencuri ayat Anda. Karena apa? Ayat Anda itu hanya ditulis oleh manusia, bukan dari Al-Quran. Semua bukti kenyataan yang ada di kitab kamu itu tidak ada buktinya. Kedua, tiganya, untuk masalah perempuan yang dihormati di dalam Islam, itu perempuan itu diberikan mahar, dan perempuan itu tidak boleh dipukul kecuali dengan 2 atau 1 jari. Tetapi di ajaran Anda, seorang perempuan harus dinikahi, harus diperkosa dulu, bahasa setelah diketemui oleh bapaknya, maka dia harus membayar 50 sikal. Harus diperkosa dulu. Di ajaran kamu di kitab Nyambung ini lagi topik ini pertanyaan Anda. Anak soleh, biarin aja anak soleh. Udah. Bagaimana kamu ini Diamlah dulu anak soleh. Sudah biarkan. Gini, tinggal 1 menit lagi. Biarin dulu, Bagaimana biarin. kamu menghormati perempuan? saya tambahin boleh? Sudah. Perempuan kamu itu nggak dihormati, malah disuruh telanjang di depan umum. Oke, Paham kamu sekarang? saya tambahin sedikit. Islam tidak pernah melakukan itu. Terima kasih. Lanjut. Bang Gema, Pak Jabar kasih waktu 1 menitnya ya. Silakan. Iya, saya nggak usah panjang, saya sedikit. Silakan. Oke. Ya, silakan mulai. Silakan Bang Jabar mulai. Oke, nanti kita bongkar Umi ya, ayat salib
apa penyalipan itu ayat rekayasa nanti kita bongkar lagi ya. Ini lihat ya teman-teman ya, para cuplis, ingat ya. Kalian bilang tidur itu wafat itu tidak tidur ya. Nih, kita lihat di surat Az-Zumar ayat 42. Nih lihat ya, nih. Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati nih di waktu tidurnya. Nah, ini wafat atau dalam tidur ini itu sama yang tadi. Nih, lihat ini. Umi Michan ini bacanya apa? Umi Michan. Tawafa kan? Sama kan seperti tadi kan? Jangan ditanya, Jadi nggak tahu dia. tawafa itu ya, tawafa itu bukan berarti mati. Kalau dalam bahasa Arab itu mati itu mauta, itu mati. Tapi ini tawafa, tidur atau ditidurkan. Jadi Nabi Isa itu bukan diangkat ke langit, itu bukan mati. Tapi nih ditidurkan. Stop, habis Ya, waktunya. tawafa. Silakan Jadi dari saya datang ya. Host, boleh saya host? siapa sekarang? Saya. Pak penginjil tapi baru naik. Pak penginjil dulu. Silakan, thank you dulu aja. Thank you. Saya adalah. Thank you. Oke, silakan Pak, thank you. Iya, tadi udah dikatakan bahwa penyaliban Yesus itu tertulis di semua kitab Injil. Nah, itu sudah jelas. Jadi patokan kita adalah Injil. Tetapi kenapa Umi si Dini tadi bilang, loh kenapa kok patokannya orang Yunani tadi? Nah, kita jelaskan, kita tutup Injil. Nah, kita pakai sejarah dunia, dan ternyata sejarah dunia itu sudah menuliskan bahwa penyaliban Yesus itu ada. Sedangkan pertanyaannya, di abad 7 Yesus tidak disalib. Adakah bukti Al-Quran ditutup? Adakah bukti sejarawan di abad 7 yang menyatakan Yesus tidak disalib? Nah, itu. Kedua, tentang terjemahan. Tadi si Umi bilang tadi mengejek, ini umat terjemahan. Sekarang gini ya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang mudah dipahami. Tapi faktanya apa? Ada terjemahan. Pak, thank you. Sebentar, maaf saya matikan dulu. Ini apa memang turun sendiri Pak Gema atau ada yang nurunkan? Ini gak bersih, gak sehat ini. Ada yang menurunkan karena tadi Abudi minta naik. Oke, moderatornya saya bersihkan ya. Mohon maaf. Tahan Aduh, tahan terganggu. dulu ya. Ini Pak, thank you ya. Sebentar ya, pengaturan moderator. Nggak beres nih. Oh alah, kok ini? Ini ya, berarti pahlawan-pahlawan itu yang wafat, berarti Yang pasti si anak Dulu soleh anak soleh dia Tunggu, dulu, anak tunggu, soleh. tunggu. ya. Nanti kita Ini si anak soleh dulu cuplis segala macam. Anak soleh diam dulu. Anak soleh, sebentar lah, ikutlah aturan. Setelah ini kau pakailah waktuku, jangan kayak gitu. Sebentar ya, tahan. Sebentar ya, saya bersihkan dulu ini. Oke, anak soleh tadi yang mau naik lagi dari ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Islam ya saya naikkan. Mohon maaf ya moderatornya dilepas soalnya biar adil ya. Asas peradilan ini. Siapa Pak Lopo yang mau dinaikkan Umi? Pak Lopo atau Itu Andi? agama. Agemanya kemana ya Gema? Oh, itu ada ganti akun dulu Abudi ganti akun dulu, di report katanya teh. Oh di report. Ganti akun aja dulu Abudi. Oh, jadi dia nggak diturunkan ya karena di report tadi ya. Siapa yang mau dinaikkan? Ada Pak Lopo. Pak Lopo boleh, Pak Lopo. Abudi ganti akun dulu. Pak Lopo boleh naik Nanti dulu, Pak Lopo. Abudi kalau mau naik nanti boleh ganti ya. Oke, mohon maaf Pak, thank you. Kita mulai lagi. Silakan dibuka Oke. mute-nya. Oke. Silakan. Ya, tadi di Umi Dini tadi bilang terjemahan ya. Serang gini, orang Islam untuk memahami Al-Quran, apakah harus dengan bahasa aslinya atau terjemahan? Ternyata cuma 10% yang orang Islam yang memahami Al-Quran dari bahasa aslinya, bahasa Arab, karena dia mengerti bahasa Arab. Terus bagaimana dengan orang Islam yang 90% untuk memahami Al-Quran? Apakah melalui bahasa aslinya? Kalau dia tidak bisa bahasa Arab, otomatis melalui terjemahannya. Jadi orang Islam yang nggak ngerti bahasa Arab, terjemahan itu lebih penting daripada bahasa aslinya untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi kalau Umi Dini menyepelekan terjemahan, itu adalah sesuatu yang salah, karena terjemahan itu penting supaya bisa dipahami. Nah, sedangkan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang mudah dipahami, ternyata
banyak tafsiran-tafsiran. Kalau mudah dipahami, ngapain ditafsirkan? Artinya ulama-ulama kalian itu adalah menentang Allah itu sendiri. Bahasa Arab itu mudah dipahami, ngapain ditafsirkan? Juga itu tadi Injil, tentang Injil. Katanya Injil itu adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu serapan, Injil itu serapan dari Evangelion, dari bahasa Yunani. Juga Nabi itu serapan dari bahasa Ibrani, Nabi. Bahkan Allah sendiri itu serapan juga dari bahasa Aramaik dan Ibrani. Ini tema apa sih? Nah, temanya tadi dia sendiri yang lebar gitu loh. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tentang penyalipan tentang Yesus itu adalah udah tertulis di Injil gitu loh, tapi kita tutup Injilnya. Ternyata sejarah dunia mendukung itu, sedangkan di Al-Quran di abad 7 yaitu Yesus tidak disalib. Buktikan sejarawan di abad 7 yang menyatakan Yesus tidak disalib. Nah, sekarang tentang terjemahan wafat gitu ya. Wafat dalam pengertian Indonesia itu adalah mati. Ternyata penyaliban. Tadi wafat, sedangkan dikatakan bahwa itu adalah tidur ya. Itu yang salah siapa? Kita orang Indonesia gitu loh. Kita orang Indonesia, kita belajar yang terjemahkan Al-Quran itu ada siapa? Yaitu orang-orang kalian, orang Kemenak, orang-orang Islam sendiri. Kalau dikatakan wafat, ya orang Indonesia memahami itu adalah mati. Tetapi kenapa dikatakan tidur? Ya ini yang salah siapa? Jadi yang jelas wafat itu harusnya mati. Kenapa itu ada semacam pembelaan ya, bahwa itu ditidurkan, diangkat. Katanya, oh ini bahasa Arabnya harusnya ini ditidurkan loh. Kalau itu bahasa Arabnya ditidurkan, kenapa ulama-ulama kalian menerjemahkan itu wafat? Kan begitu logika sehatnya. Satu. Nah tadi dikatakan terkutuklah, ini bilang terkutuklah orang terkutuklah orang disalib di kayu, yang tergantung di kayu salib. Nah itulah pernyataan bahwa terkutuk itu adalah Yesus mengambil hukuman yang terkutuk untuk mengambil kutuk-kutuk kita. Kita itu manusia itu orang-orang yang terkutuk. Makanya Yesus mengambil hukuman itu. Di 1 Timotius dikatakan, para rasul mengatakan, terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain, yang memberitakan Yesus yang lain ya. Di Timotius dikatakan terkutuklah yang memberitakan Injil yang lain. Di abad 7 ada Tuhan memberitakan Yesus yang lain, maka Tuhan itu adalah terkutuk. Kalau menurut Timotius ya, di surat Timotius dikatakan terkutuklah yang memberitakan Yesus yang lain. Sedangkan ada Tuhan di abad 7 yang memberitakan Yesus yang lain, maka dia terkutuk Tuhan itu. Jadi itu jelas ya Pak Midini. Itu aja sih tentang kanonisasi. Katanya Injil dikanonisasi di abad 4, bukan berarti penulisannya itu di abad 4. Tulisannya itu udah ada di abad 1, di abad 2. Dikanonisasi itu supaya dikumpulkan itu bisa dipelajari. Seperti halnya Al-Quran ya. Al-Quran kan ditulis di zaman Muhammad, ada Said bin Sabit, ada Zubair bin Awan, ada Muawiyah, ada Ubay bin Ka'ab gitu kan. Nah itu mereka menulis di pelepah daun kurma, di kulit-kulit binatang, di kulit kayu, juga di batu-batu. Nah itu manuskripnya di mana gitu loh. Apakah bisa divalidasi keberadaan itu Al-Quran? Di mana itu penulis itu, manuskripnya di mana gitu loh. Kalau si Dini meragukan tentang kanonisasi di abad 4, bukan berarti penulisannya itu di abad 4. Itu hanya dikumpulkan supaya menjadi bisa dipelajari. Penulisannya itu udah ada. Injil di abad pertama, di abad 1 itu tidak ada penulisannya, salinannya ada ribuan. Jadi begitu ya. Nah, kita kembali ke penyaliban. Tolong tunjukkan ya di Islam Yesus tidak disalib, Isa tidak disalib. Di abad 7, adakah sejarawan di abad 7 yang mendukung bahwa Isa tidak disalib? Gitu aja. Ya, lanjut yang lain. Ada. Bentar, Bang, aku dulu bentar ya, setengah. Oke, 1 detik selesai. Siapa ya? Lanjut. Bentar, Bang, takutnya lupa. Ya, sebentar. Nanti Bu Umi dilanjut sama Pak Lopo atau Dafar. Bang Aljabar. Oke. Dafar Kristen, Dafar Kristen. Saya boleh? Aljabar. Sebentar ya. Oke. Isi ya. Silakan mulai. Tadi Umi sudah, bentar Pak Lopo. Jadi tadi Umi sudah mengatakan bahwa Yesus itu dari Yahudi, sementara tidak ada literasi Yahudi yang berbicara tentang penyaliban. Tadi yang Anda bawa penulis-penulis itu adalah penulis-penulis dari Yunani dan Romawi, dan memang peristiwa penyaliban ini adalah apa yang diceritakan di dalam penyaliban ini adalah mahakarya dari orang-orang Yunani dan Romawi.
itu ya. Jadi yang Umi minta mana tunjukkan di dalam literasi Yahudi yang menyatakan Yesus disalib begitu loh. Kembali tadi ke Yesaya. Yesaya itu teman-teman sebelum lari ke Yesaya 52:53, teman-teman harus baca dulu mukadimah daripada Yesaya. Lembar pertama, halaman pertama, pasal pertama, ayat pertama, bahwa Nabi Yesaya menuliskannya ini adalah tentang pandangan-pandangan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja, yaitu Raja Uzziah, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Tidak ada Yesus nanti 750 tahun kemudian. Ini pandangan Nabi Yesaya. Makanya buka dulu di dalam Yesaya pertama sebelum lari ke Yesaya yang lebih jauh itu. Tadi masalah diwafatkan, inilah tidak ada yang mengatakan justru Al-Quran itu tidak mudah dipelajari, sulit dipelajari. Umat Islam saja harus bertahap dari Iqra 1, Iqra 2, kemudian sampai dengan ke Al-Quran seperti itu. Tidak mudah difahami dan ada cabang-cabang ilmunya. Kita harus tahu nahwu syaraf, kita harus tahu tajwidnya. Tidak mudah, tidak seperti kitab terjemahan. Inilah keunggulan kitab yang menggunakan original text ya. Baik itu Al-Quran ataupun Taurat menggunakan original text. Pada saat Anda perselisihan nih, kayak ini perselisihan kata wafat, kita kembalikan ke original teksnya. Tadi sudah ditunjukkan sama Bang Aljabar original teksnya apa. Di sana arti daripada original teksnya adalah diistirahatkan atau ditidurkan. Ini keuntungan Al-Quran bukan terjemahan. Terjemahan bukan Al-Quran, karena Al-Quran sama seperti Torah menggunakan original teks. Fungsi daripada kita mempelajari dengan original teks, di mana pada saat kita ada kata yang tidak difahami, kita kembalikan ke dalam original teks. Kata wafat di dalam original teks artinya apa? Ternyata di sana artinya adalah diistirahatkan atau ditidurkan. Makanya Al-Quran bukan kitab terjemahan, tidak terpatok kepada terjemahan. Karena Al-Quran itu memiliki karya sastra tingkat tinggi, bisa satu kata artinya bermacam-macam. Ya, makanya kenapa Bang, pada saat membaca Al-Quran kita tidak bisa menafsirkan sesuai keinginan kita sendiri. Makanya di sana ada ulama-ulama penafsir yang menguasai 16 cabang ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi kita tidak akan tersesat pada saat membaca Al-Quran. Semua yang ditanya tentang Al-Quran jawabannya akan A, ya A. Pada saat Umi ditanya diwafatkan artinya apa, semua akan menjawab diistirahatkan atau diwafatkan. Silakan Bang Aljabar. Sedikit Umi. Oke, mantap. Oke, Bang Aljabar saya besarkan dulu sebentar. Saya bisa dibesarkan sedikit, saya 30 detik aja, boleh? Sebentar, mau Bang Palopo, Bang Aljabar siapa? Saya sedikit aja. Oke, saya sedikit Siapa? aja. Palopo. Saya kasih penjelasan ini umat-umat Bani terjemahan ini. Ini ya. Silakan dimulai. Oke. Sedangkan penggunaan kata wafat dalam Al-Quran hanya ditujukan untuk manusia belaka ya. Ibnu Katsir menafsirkan kata maut ke dalam beberapa arti. Artinya lain adalah mati, tanah yang kering, hilangnya kekuatan, hilangnya daya akal, bodoh. Tidur ini ada tidur. Jadi mempelajari bahasa Arab itu jangan lo pikir kayak KBBI. Saya mau bertiktok sedikit dengan Pak Teng Hiu tadi ya, tentang bukti-bukti sejarah. Mana ada bukti sejarah tentang penyaliban itu? Saya tiktok dengan Anda. Menurut Anda apa arti daripada kata rise? Silakan Anda jawab sebelum saya pindah ke Abang Aljabar. Silakan. Jangan TikTok, ini pakai timer. Iya, saya sebentar aja Pak, sebentar. Oh, iya. Saya mau tanya ini dia nih, apa arti kata rise bahasa Inggris, apa kan bahasa Indonesianya? Silakan. Ya, ras itu bangkit. Tadi dikatakan bahwa Rise, rice, apa artinya? Silakan. Oke, Bang Aljabar dulu selesaikan 1 menit 30 Sebentar detik dulu, Bang. lagi. Sebentar. Saya biar edukasi dapat ini. Silakan, thank you. Enggak, ini pakai timer. Waduh. Mengatur gimana ceritanya. Oke ya. Lanjut. Mau dihabiskan Bang atau mau Aljabar, ya. dikasih ke Aljabar? Silakan Bang Aljabar ya. Saya sudah tampilkan data ya. Udah Data diingat. bahwa Silakan. mana wafat ya itu bisa diartikan tidur ya. Oke, silakan. Oke, nih dengar ya. Kalian tadi para cuplis nih ini ingin melihat ini apakah ada teks yang menyanggah penyaliban itu nih? Ada nih, saya baca ya. Oke, nih teks kuno Mesir. Oke, teks kuno Mesir ini ditulis 1200 tahun yang lalu menyuguhkan cerita kontroversial tentang kisah penyaliban Yesus. Nomor ya. Oke. Teks tersebut ditulis dalam bahasa Koptik, bahasa terakhir dalam bahasa Mesir. Teks tersebut kini diterjemahkan oleh Rudolf van der Broek dari Utrecht University di Belanda. Terjemahan teks itu dikemas dalam buku berjudul Studio Serial of Jerusalem on the Life and the Passion of Christ. Dikutip
Dikutip Life Science Rabu, oke ini Enbrock mengungkapkan beberapa kisah kontroversial penyaliban yang sama sekali berbeda dengan versi Alkitab. Ini ada catatannya jelas ya. Ada catatan sejarah yang menyanggah penyaliban Yesus. Ada bukti arkeolognya. Jadi paham ya? Ini di Mesir, di apa nih? Nih. Paham ya? Namanya Pseudo Serial of Jerusalem on the Life and the Fashion of Christ. Nah, ini satu data ini membantah tentang penyaliban. Yang kedua nih ya, saya tunjukkan ya. Saya tanya sama kalian, di mana sejarahnya pembalseman mayat itu 2 kali nih? Nih ya, di Yohanes 19:39. Cukup. Apa? Nanti dilanjutkan. Nah, di mana sejarahnya? Cukup. 2 kali pemakaman nih, 2 kali orang Yahudi melakukan Ya, cukup. Lanjut ke teman-teman yang bingkisan. Oke, lanjut ke teman-teman yang mau menyanggah ya. Nah, silakan. Boleh saya? Oke, saya dulu ya. Ini Pak Mikael, kasih aku waktu cuma 10 detik bisa? Cuman 10 enggak dari sini aja dari sini. Oke, sebentar. Yang mulai dulu siapa? Yang mulai dulu. Ditahan dulu. Timer. Enggak kayak. Ya. Gimana sudah mulai enggak Teman ya, sebentar. Timer boleh dimulai. Teman-teman Kristen. Oke, 5 menit ya. Enggak lama. Bro Dafar. 2 menit apa 5 menit? Aku cuma 10 detik aja, cuma 10 detik kok. Setelah itu Dari siapa? Oh, Gurunda. Oke. nanti waktu sebentar juga mau kasih sama anak soalnya. Silakan. Enggak apa-apa. Kasih Gurunda coba. Bisa ya, cuma 10 detik aja ya. Silakan. Iya. Enggak. Oke, kita mulai ya. Oke. Islam ini mereka menyalahkan orang-orang ini. Berarti orang-orang ini mereka lebih pintar dari orang-orang ini. Tuh, nggak boleh pakai terjemahan. Mereka lebih pintar dari orang-orang ini yang udah jelas-jelas membuat buku ini dan diperjualbelikan bebas. Itu aja yang mau kutambahkan. Nah, satu lagi, mereka belum menjawab apapun soal wafat. Wafat dikatakan maut, lah wafat dikatakan tidur. Oke lah kalau wafat dikatakan maut berakibat ke wafat. Tapi tidur, aduh, silakanlah bro. Thank you. Ya, silakan. Siapa yang mau lanjutkan lagi? Siapa Nanti dicatat ya, teman-teman dari Islam catat ya. Saya bang. Kamu bisa nggak? Besarkan dulu. Oke, silakan. Bentar. Katanya. Dafar sama anak soleh, siapa yang mau naik? Saya sebentar aja. Dafar dulu ya, dafar dulu. Anak soleh kan udah tadi berapa kali? Oke. Silakan Dafar, mulai. Nah, di sini kan kita berbicara tentang penyaliban Tuhan Yesus ya. Tentang penyaliban Tuhan Yesus sudah secara eksplisit kalau di Alkitab ada. Nah, ini kita bahas tentang historikalnya gitu kan. Historikal menurut pendapat para sejarawan gitu. Ini saya tunjukkan ya. Nah, peristiwa penyaliban Yesus menurut kesaksian sejarawan. Pada bagian ini penulis mencatat 3 kesaksian sejarah yang memuat tentang penyaliban Yesus. Langsung saja ya, jangan banyak-banyak. Penulis memperoleh sumber utama dari karya Josephus Flavius yang berjudul The Antiquity of Jews yang telah diterjemahkan oleh William Histon. Dalam buku ke-18 bab 3 dicatatkan sebagai berikut. Nah, kira-kira pada saat itu Yesus seorang yang bijaksana jika diperbolehkan untuk memanggil seorang pria karena dia adalah pelaku pekerja yang luar biasa, seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Dia menarik banyak orang Yahudi dan banyak orang bukan Yahudi kepadanya. Dialah Kristus. Dan ketika Pilatus atas saran dari orang-orang utama di antara kita telah menghukum dia di kayu salib. Nih, ada ya, orang-orang yang mencintainya pada awalnya tidak meninggalkan dia karena dia menampakkan diri kepada mereka hidup kembali pada hari ketiga. Seperti yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi ilahi. Nah, ini satu ya. Ya, yang kedua nih. Seorang sejarawan Yahudi yang bernama Cornelius Tacitus mengungkapkan sekelompok orang yang dibenci karena kejahatan mereka yang oleh banyak disebut orang Kristen. Kristus, pendiri nama itu, telah menjadi hukuman mati pada pemerintahan Tiberius dengan hukuman yang prokurator Pontius Pilatus. Nih. Nah, ini jurnal ya, ini jurnal, tapi kita bisa konfirmasi ke websitenya. Nanti Anda buka ini Praseus Tuf. Ini Flavius Josephus. Nanti Anda buka websitenya di sini. Di sini lengkap semua.
sama Josephus. Nih, Zeus Antikus ini semua ada di sini. Sama ini. Data kita kasih semua. Keterangan Tatikus tentang Kristus. Nih ya, tadi ini saya bantah tentang Michan. Tadi orang Yahudi katanya nggak ada yang mengakui. Nanti Anda bisa baca karena waktu sedikit ya. Nih, Anda buka ini universitas ya. Saya nggak mau mengambil abal-abal data-data yang aneh-aneh gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, ini nih, Anisa 157, kita baca ya sama-sama ya, siapa di sini pembohong ya. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka Anissa mengatakan telah membunuh, padahal mereka tidak membunuhnya. Dan Sebentar lah, nanti ambil waktumu. Tetapi diserupakan bagi mereka yang dibunuh nanti itu. kau pakai waktumu bertanya, jangan dipotong lah. Teman-teman. Berselisih pendapatnya, yakni tentang Nabi. Nah ini di sini sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal yakni pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuh dengan yakin. Nih apa ini? Keraguan-raguan. Oke, silahkan bantah. Anissa 157 di sini nggak ada. Host izin keluar host. Makasih ya host atas dinaikkan host. Izinkan naikkan saya iya, dulu. Pak, thank you. Ya, pendekati host. Oke, Pak, thank you. Teman dari Islam dinaikin satu lagi ya sebentar ya. Enggak apa-apa nak Soleh, nanti setelah ini kau pakailah waktu full. Ini masih ada 34 detik sebentar. Bang, berdekatan aja nih bang, berdekatan aja nih bang. Bang Gema dinaikin ya. Oke, anak soleh pakai waktunya masih ada 34 detik boleh. Sebentar ya, tolong Otan, kalau seandainya lagi kita diskusi nggak usah pakai repot-repot gitu. Takut kamu dikatakan sesuatu yang benar. Udah jangan framing. Saya barusan di report kok. Bentar, siapa yang turun? Framing orang buktinya nyata. Sebentar anak soleh, bentar. Sebentar anak soleh. Ini siapa yang turun? Lu takut? Penginjil kayaknya, penginjil. 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 Oke, berarti Kristen kurang satu. Oke, silahkan anak soleh dimulai. Oke ya, ini ya. Buram. Oke. Bukti sejarah kematian Yesus ya. Nah, kita ini tengok nih dari sumber-sumber naskah kuno non-Kristen, ya, bukti arkeologinya. Oke. Kita tadi sudah dijelaskan Bang Dafar tadi. Ini si Josephus. Dia lahir, ya kan? Dia hidup sejarah ini sejarah Yahudi ya, yang hidup sekitar tahun 37 sampai 100 Masehi. Berarti waktu zaman Yesus ya. Nah, ini orang Yahudi. Di sini kita tengok dia adalah Mesias, ya. Karena dia ini aku waktuku dikit lagi, karena dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga hidup kembali. Habis tuh. Bentar dulu Put, dikit aja. Seperti yang telah dikatakan oleh para nabi ilahi tentang hal itu yang Oke, udah selesai waktunya, udah selesai. Anak Soleh biarin. Sudah, jangan, sabar. Soleh, nanti kau pakai waktuku, nggak apa-apa. Nanti ada waktu lagi. Sebentar anak Soleh. Siapa? Pak Lopo atau Gema Islam yang mau? Umi dulu sedikit, pendek aja ya. Umi nanti siapa? Ke Gema Islam. Abudi ya, mau Abudi, mau Palopo, mau Aljabir silahkan. Ya jadi Umi. Anak soleh nanti ya dilanjut lagi ya. Okay. Silakan. Jadi Umi hanya ingin bertanya, sejak kapan orang Yahudi ada yang namanya Josius Philippus? Apa sih tadi? Apa itu tadi? Aduh, apa tadi? Bukan ketawa apa? Iya, apa? Segitulah. Iya, Yang aneh. namanya Filipus. Terus ada lagi yang namanya Cornelius. Sejak kapan orang Yahudi punya nama demikian? Jadi jangan membohongi ya. Tetap aja itu datangnya dari Yunani dan Romawi. Ya,
sejak kapan orang Yahudi ada yang namanya Yesus, ada yang namanya Paulus? Josephus Flavius ya, tidak ada. Dia bukan orang Yahudi, tidak ada orang Yahudi namanya Us, tidak ada. Itu adalah pembohongan sejarah ya. Nah, udah dari nama saja udah ketahuan itu adalah pemutarbalikan sejarah. Oke, silakan yang lain. Oke, saya bisa sedikit. Langsung aja. Saya bisa Saya sedikit, stop Bang Budi. dulu. Siapa Ya, yang mau Bang Budi, naik? saya sedikit aja. Siapa yang mau naik? Iya, Palopo siapa, dulu. siapa? Bang Palopo Iya. tadi biar saya Palopo ngomong. dulu. Iya, saya sedikit aja Bang Gema. Ini sudah jelas, kalian ini Kristen nggak pernah baca Bible ya. Di sini jelas Kisah Para Rasul 25:19. Tetapi mereka hanya berselisih paham. Nah, apa yang kau bawa tadi Dafar ini yang dijelaskan nih. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus. Camkan itu, bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ini jawabannya Al-Quran ada di Biblemu. Itu loh, lanjut Bang Gema. Selesai barang itu. Saya mau jawab tadi, betul sekali. Itu ada Siapa di ini? Kisah Para Rasul Siapa? pasal Siapa? 25 Bang Gema, nomor Bang Gema, 19. tahan dulu Bang Gema bentar. Soalnya ini, ya silahkan. Ya, itu tadi ada di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 terjadi selisih paham di antara orang-orang Kristen seluruhnya. Jadi yang jelas Yesus itu nggak ada bukti nyata tentang hasil dari penebusan dosanya. Tidak ada yang namanya kayu salib, tidak ada yang namanya penyaliban. Buktinya orang yang menjadi oknum yang menjadikan saksi pada saat itu orang-orang Yahudi tidak ada yang mengakui Yesus itu disalibkan. Di kitab Gitin pasal 57a dikatakan Yesus itu direbus dari air tinja. Lalu di kitab Sanhedrin pasal 43a dikatakan Yesus direjam pada malam Paskah dan dia dicambuk karena mengajarkan ilmu sihir. Itu orang pengaku dari oknum yang melihat Yesus itu ada atau tidaknya. Yang jelas Yesus tidak disalibkan. Semua orang-orang yang ada pada masa itu mengatakan Yesus tidak disalibkan. Yang ada Yesus hanyalah diikuti oleh ajaran-ajaran Helenisme yang disuruh oleh orang Herodian untuk disamakan dengan Zeus, ajaran pagan untuk merasuk ke semua masyarakat orang-orang Yahudi agar mengikuti ajaran Yunani. Ingat itu, ajaran Herodian adalah ajaran yang dibawa Paulus sebagaimana dikatakan, wahai saudaraku sebangsa, dikatakan oleh Paulus kepada Herodian. Ternyata di situ Herodian adalah orang-orang yang membunuh Yesus dalam pengajarannya. Ingat lagi, semua jemaat-jemaat Yesus dibunuh oleh siapa? Oleh mata-matanya Herodian, yaitu Paulus. Dan ingat itu, ajaran Helenisme adalah ajaran pagan yang menyerupai dengan ajaran Islam. Apa ajaran Yesus? Saya kasih tahu sama kamu. Kamu baca di kitab bukunya Panarion of Salamis karangan Santo Jerome, bapak gereja kamu. Di situ dikatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran yang dibawa untuk menyamai paganisme agar Yesus dipaksa menjadi Tuhan. Silakan Anda baca buku yang saya baca, Panarion of Salamis Santo Jerome yang dikeluarkan dari Vatikan. Paham kamu? 92 itu kitabnya dituliskan. Jangan macam-macam. Ini pelajaran gue, kuliah gue, macam-macam lagi. Yang lain ya Pak Palopo silakan. Jabar. Oke, saya tambah sedikit ya. Tadi kan mereka mempelintir mempelintir ayat nih. Oh, ada bukti loh di surat An-Nisa 157 itu Isa dibunuh. Ini kamu kalau membaca itu perhatikan betul-betul. Nih saya baca ya. Nih. Oke. Dan kami hukum juga mereka nih karena ucapan siapa nih? Ucapan para Yahudi nih. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Bukan berarti ayat ini bukti bahwasanya Nabi Isa dibunuh, tapi ini adalah ucapan orang kafir ini. Ucapan orang kafir mata itu. Mata kamu lihat ini jelas nih karena ucapan mereka. Nih, baca tuh jangan potong-potong, tidak nipu-nipu, nggak boleh nipu-nipu. Baca tuh utuh nih, tanda kutip. Nih, saya tanya sama kamu sekali lagi ya. Di mana sejarahnya Yahudi itu melakukan pembalsaman mayat itu 2 kali? Lihat ya. Yohanes 19:39, Markus 6:1, Markus 16:1. Ini Yusuf membalsam mayat Yesus. Besoknya Maria ikut melakukan pembalsaman. Oke, mengkafani. Di mana sejarahnya Yahudi melakukan 2 kali pengkafanan mayat? Tunjukkan. Ini bertentangan dengan sejarah.
Soalan bagus ini, soalan bagus. Soalan bagus ini. Nanti kita bahas lagi sampai subuh. 5 detik terakhir, 1 detik. Oke, Lari dari konteks atau gimana ini? selesai. Silakan sekarang Kristen. Penyaliban, Bang. Enggak. Oke. Enggak, nanti ku kasih sebentar. Giliranku sebentar. Aku diam dari tadi. Kau itu kalau bohong jangan setengah-setengah. Ini ditulis wafat. Kau jangan buka ayat yang lain. Ini Maryam. Ini Maryam yang sebentar. Kau diam. Kau diam. Kau tahu aturan enggak? Sebentar, nanti kau waktu diam. Kau diam. Dari tadi kau sebentar kan Waktunya Kristen ya. Kau mau tunjukkan Allah mau mati? Kau mau kutunjukkan Allah mau mati? Allah mau gundul botak? Mau? Ada ayat Quran? Ini Kau lagi bahas lain, kau juga motong-motong. Kemana-mana ini Kau nggak diskusi. Baru ini dari pihak Kristen. Lanjut dulu. Jangan dipotong ya, biar selesai dulu. Agama dimatikan dulu. Ini Islam. Dari tadi tidak ada penghujatan. Dari tadi tidak ada penghujatan ya. Ini malah si Paulus satu ini menghujat Diam, dari makanya tadi. diam. Mican, tenang dulu. Matamu nggak ada penghujatan dari tadi. Oke, cukup. Fokus pada Kau diam. ini penjelasannya. Ayo, langsung. Mau teriak-teriak dari tadi. Udah, cukup. Gurunda langsung cukup pada bahasannya. Lanjut ke pembahasan. Makanya dari tadi diam. Akhirnya ketika ayat yang Tertib dibuka, ya, itu Maryam biar- 33 surah Lanjut, 9. oke. Iya, aku udah buka tadi di Maryam 33. Dia buka tadi lain. Nah, ini aku tanya di sini dikatakan wafat. Dan pada hari aku dibangkitkan. Ini Isa dibangkitkan setelah wafat. Nah, mereka bilang tidur. Di mana ada wafat tidur? Pertama wafat tidur, kedua wafat katanya kata orang-orang. Di mana ini kata orang-orang kafir? Ini kontradiksi dari ini. Udah jelas-jelas dari kontradiksi di sini sama Ali Imran. Udah jelas-jelas kok kontradiksi dikatakan bukan pula. Aduh. Ayat 55 dikatakan di sini tuh, aku baca lagi. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir. Diangkat, bukan dimatikan, malah di sini dikatakan diangkat. Ali Imran. Menjadikan mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini kontradiksi. Dari sini lain, di sini lain. Di sini lain. Di satu ayat mengatakan diangkat, di satu ayat dikatakan diwafatkan dulu baru diangkat. Nah, yang mana yang mau didengar? Kan Quran ini perkataan Allah, kata kalian. Ini kalian selalu menyalahkan, oh itu terjemahan. Berarti seolah-olah kalian lebih pintar dari orang-orang ini. Orang-orang ini udah menjual ribuan, jutaan Quran ditafsir. Aneh. Lagi pula kalian nggak menjawab dari tadi kenapa dia diwafatkan. Itu aja. Ada wafat tidur lah, ada wafat udah gara mau tidur lah. Aku tanya dari tadi, pertanyaanku muter-muter, kenapa dia sampai diwafatkan? Kenapa dia wafat gara-gara apa? TBC mungkin, liver mungkin gizi buruk, busung lapar. Itu aja. Nggak jauh. Muter-muter dia tidur, dia maut, ketabrak. Aneh. Kok nanya lain jawab lain? Ini kan kelebihan kalian seperti ini. Memang begitu. Di mana-mana wafat itu mati. Selesai koid. Wafat kok tidur? Udah lagi. Ya silakan. Mungkin anak Soleh atau Dafar mau tambahkan silakan. Aku cuma menunggu dari tadi jawaban yang mereka kasih. Oke, silakan. Muter-muter aja mereka. Anak Soleh atau Dafar, lanjutkan. Soalnya kalau aku nanti bertakia dikatakan lain lagi. Aku kejar aja itu dulu sebelum mendengar narasi apanya. Gimana anak soleh? Kamu dulu atau ya udah kamu? Oke. Ini ya.
kata si Michan itu nama Josephus itu katanya bukan nama bangsa orang Yahudi ya. Astagfirullahaladzim, nggak apa-apa lah. Nanti kita buktikan ya ini ya. Michan ya, waktu itu nggak banyak ya. Ini udah kelas tunggu. Ya di sini bahkan 10 ya, 10 sampai 10. Bahkan Quran pun menuliskan ya bahwa kematian Yesus itu ada gitu loh. Nah, seorang yang tidak pernah mempelajari Islam ataupun membaca Quran mungkin akan terkejut menemukan ada beberapa referensi tentang Yesus yang terkandung dalam buku tersebut. Al-Quran menyampaikan Yesus sebagai pembuat mujizat di Quran 349, 5, 110 yang membawa tanda-tanda ini dan bahkan berbicara sebagai bayi yang menegakkan dirinya sebagai nabi yang diutus. Ini Al-Quran juga menegaskan kelahiran perawan. Ini ayatnya lagi secara umum bisa dijelaskan menunjukkan kesesuaian Al-Quran pada waktu aku wafat dan pada hari aku dibangkitkan kembali di Maryam 33. Ini jelas Yesus itu memang meninggal, wafat. Ini Yesus wafat gitu loh. Kalian Islam itu bertakia semua, nggak ada kalian bertakia semua gitu. Ini udah jelas nih arkeologinya, penjalipannya pada tahun 1962 ada tulang belulang. Ini ada ini buktinya nih. Ini dari Nazaret. Ini makam batu berguling. Ada, bukan kayak kalian bertakia semua tempat pemakaman Yesus, makam Yusuf dan Arimatea. Ini ada. Gimana Islam ada? Nah, udah aku jelaskan sama kalian semua Islam itu bertakia semua, nggak ada yang nggak bertakia. Dijawab masuk ya, Mi? Itu aja. Enggak, Umi sebentar. Sini. Sebentar, Mi. 13 detik lagi. Dapat mau tambahin dapat. Nanti kalau ketemu anak-anak, kalau di Islam kalau ketemu anak-anak pasti mereka menyapa. Dapat. Lanjut aja kayaknya nggak cukup. Iya, Dek. Jangan lupa, Dek, kalau habis minum susu wafat ya. Nah, mungkin kayak gitu Islam menyampaikan ke anak-anaknya biar tidur. Umi dulu sebentar aja, Budi. Kalau saya sebentar dia, berapapun waktunya aku gunakan. Nanti adik-adik kalau mau tidur jangan lupa wafat ya. Itu pesan anak-anak. Oke, selesai. Siapa yang mau naik? Dari Islam? Umi dulu sedikit. Mau membuktikan penipuan mereka. Oke ya. Silakan Umi. Kita lihat. Oke, lihat kita ini ya. Josephus Flavius ini siapa? Dia ini kewarganegaraan Romawi. Udah gua bilang orang-orang Yahudi itu nggak pernah ada yang namanya usus. Soalan bagus ini. Kewarganegaraan Romawi ya. Subhanallah. Romawi. Wah, tipu lagi kau Dabar. Aduh, anak soleh. Jangan jadi penganut Roma pasal 3 ayat 7 memuliakan Tuhan saja dengan cara berdusta. Sedikit lagi, satu lagi. Kalian selalu mengatakan Al-Quran dari abad ke-7, tapi kalian tidak berpikir Bible yang kalian pakai sekarang apakah Bible yang ditulis di abad ke-4? Bukan. Ingat yang bawa Protestan, yang bawa Protestan ini adalah si Martin Luther dengan kitabnya Textus Receptus yang kemudian sekarang dijadikan perjanjian baru. Abad berapa? Abad 16 setelah adanya Al-Quran. Soalan bagus. PB itu dari Textus Receptus yang dibawa si Martin Luther yang menyatakan bahwa Yesus melakukan perzinahan 3 kali sebelum meninggal. Martin Luther itu adalah pembawa Protestan, salah ya. Pembawa Protestan di abad ke-16 berikut dengan kitab yang sekarang menjadi perjanjian baru yaitu Textus Receptus. Jadi kalian belajar lagi tentang historical. Apa kalian berpikir kitab kalian yang kalian pakai ini adalah kitab dari abad ke-1, dari abad ke-4 yang original teksnya saja itu baru ada di abad ke-4. Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Tapi kalian menggunakan Textus Receptus yang kemudian sekarang menjadi perjanjian baru dibawa di abad ke-16 oleh di dalam Bible Talk-nya Martin Luther. Dia menyatakan Yesus pernah 3 kali berzina dengan 3 orang wanita. Lanjut. Waduh, saya izin sedikit boleh? Saya izin sedikit 30 detik Pak Lopo. Ya, saya jelaskan lagi ya. Bisa Pak Lopo dibesarin dulu. Oke. Oke, saya dulu ya. Tadi orang manusia yang katanya kita bertakia, ini ayatnya di surat 19, surat Maryam ayat 19. Yuk kita geser yuk ke ayat ke-15. Ini mati ya.
Kalau gitu, kalau menurut kamu tuh nggak mati ini, coba ingat ya ayat 15. Makanya lu jangan kata orang, oh belajar tuh keseluruhan ya. Lu cuma otak lu tuh otak nyontek, kerja lu nyontek, nggak pernah mikir. Ya otak itu ya. Otak terjemahan. Ya otak tambahan ya. Karena lu otak lu tuh kacau, berantakan nih. Sebentar ya, nih ayat ke-15 ya, sebentar. Ini ayat ke-15. Apakah arti ini sama? Nih, gua bacain ya. Tidak patut bagi Allah ya. Aduh, ayat 15 di mana nih? 35 jadinya geblek nih kejauhan. Bentar 19, bentar biar nggak lama ya. 19 ayat 15. Nih, lu baca nih oten-oten. Apakah ini untuk Yesus juga? Apakah Yahya ini nggak akan mati? Yesus mati, bro. Dia tuh bukan Tuhan mati. Itu menunjukkan dia tuh mati sama dengan dia nih. Lu baca nih. Kesejahteraan bagi Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, hari dia dibangkitkan hidup kembali. Wafat dia tidur karena dia tidur bangkit. Waduh, Ternyata bukan Yesus sama. soalan bagus, Al-Quran, baca Al-Quran. soalan bagus ini. Soalan bagus, kita bahas sampai subuh lagi. Baik. Juga jadi Tuhan lu Yahya juga, Yohanes Tuhan lu Menangis oten-oten. Menangis oten-oten. bukan menambah-nambah ya tuh, lihat tuh Yahya kesejahteraan. Lu baca 19 nomor ayat 15 ya. Lu biar pinter, jangan dongo diketawain sama orang Islam lo. Nih gua baca lagi yang 33 sama gak isinya nih. Gua geser tuh ya, biar pinter lo. Takut aduh lu mau maluin lu Kristen ya, mau maluin lu bener, asli malu gua tuh. Sok jago makanya gua mau ngajak debat sama lu tak karena lu dongo tuh. Sama gak asam tuh Allah yaumil baisu tuh. Ya Allah, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadamu pada hari kelahiranku, pada wafatku, dan hari kebangkitanku. Ini sama Yesus apa ini Yahya? Soalan bagus. Oke. Meninggalkan dia Yesus meninggal juga kan, akhirnya ujungnya meninggalkan, dibangkitkan kan ya. Sadar lu sekarang lu ya. Keduanya masalah Budi, kalau sedikit tunjukin dulu bukti. Iya. Enggak, biar aja baru udah. Lanjut. Cukup ini. Soalan bagus. Lanjut Bang Aljabar. Oke, ini para oten nih, tunjukkan sama saya sejarah dunia orang mengkafani mayat itu 2 kali. Nih, sedangkan kalian ini di Yohanes 19:39 itu Yusuf mengkafani. Kemudian besoknya Maria Magdalena mengkafani. 2 kali mengkafani mayat. Di mana sejarah dunia orang melakukan mengkafani mayat itu 2 kali? Sejarah Yahudi tidak ada. Oke, terima kasih bagian dari teman-teman. Soalan bagus ini. Oke, luar biasa dua-duanya. Tarik nafas dulu. I love you Teh Putri, I love you Teh Putri. Putri. Luar biasa Putri ya. Sampai jam 2.15. Jadi ini udah selesai. Silakan dari Kristen sekarang siapa? Gurunda? Enggak, iya, biar ku tunjukkan tadi, biar mereka tahu ini giliranku. Katanya tadi sekarang orang Islam pakai Google, nggak pakai Quran. Jadi kata Quran ini salah. Mungkin ku coret-coret saja atau ku bakar mungkin. Dia Jibril di sini nggak ada kata Yahya. Di sini nggak ada kata Yahya, 19 katanya. Aku bertanya 33, di sini dikatakan Isa. Tuh, itulah Isa wafat di bangku. Nggak jawab lagi, muter-muter aja terus. Isa itu putra Maryam. Mereka lari ke Yahya, nggak ada Yahya di 19. Sekarang orang Islam nggak pakai Quran lagi, pakai Google. Entahlah Google buatan siapa, tapi mereka sekarang pakai Google. Ini mempermalukan kitab mereka. Bahkan kitab mereka sendiri mereka nggak percaya lagi sekarang. Nah ini kebalik. Sekarang aku di depan kitab mereka sendiri dan mereka mengatakan bahwa kitab mereka palsu. Aku bertanya dari tadi nggak ada yang jawab. Ini wafatnya kenapa? Itu aja dari tadi harus sama diskusi. Sampai sekarang nggak dijawab. Wafatnya kenapa? Masalahnya ini hadir
di abad ke-7. Nah, sebelumnya, kitab yang sebelumnya kan udah dijelasin di kitab sebelumnya. Ada loh dikatakan di kitab sebelumnya. Aduh, Islam ini kenapa otaknya kok botol sekali ini orang-orang. Susah sekali bicara sama mereka. Dia ini Allah menurunkan kitab Quran. Di sini sebenarnya Alkitab lah. Arabnya Alkitab. Oke lah, Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Injil, Taurat. Jadi udah benar di Injil, di Taurat Yesus disalibkan. Nah, datanglah Quran dengan nama Allah dan nama Muhammad. Nah, kau kalau nggak tahu harus bertanya sama guru, ulama. Ulama bertanya sama siapa? Guru yang sebelumnya. Guru yang sebelumnya bertanya sama siapa? Sama guru-guru yang sebelumnya. Berhenti di titik ini. Nabi ini. Itu hasilnya. Kalau bertanya sama guru yang pintar, nah akan berhenti di titik orang ini. Makanya kalau Quran mengatakan lain, kau jawab lain. Aku nanya, di 55 dikatakan dia langsung diangkat, di ayat yang lain dikatakan dia wafat. Nah, salahku di mana? Aku membaca sesuai yang tertulis. Katanya kitab suci. Loh, kok kitab suci dikatakan lain-lain, di ayat yang lain dikatakan wafat, di ayat yang lain dikatakan langsung diangkat. Ini kayak jemuran ini. Apa juga ini? Aneh-aneh. Dari tadi aku belum mendapat jawaban. Itu aja lagi. Silakan bro, mungkin Dafar atau anak soleh yang mau tambahkan. Aku hanya kejar aja itu sambil menjelaskan. Katanya kita penerjemah. Tuh, mereka lebih hebat dari orang ini. Sedikit ya, nanti ditambahkan anak soleh ya. Sedikit ya anak soleh. Sedikit aja. Ini saya mau membuka. Silakan. Nah, kalau tipe diskusi saya nggak mau framing, saya mematahkan narasi gitu kan. Tadi ada yang membawa kisah para rasul 25 ayat 19 gitu. Nah, dia menghubungkannya dengan Anisa 157. Padahal sama sekali tidak ada hubungannya. Ini kalau membaca Alkitab Kristen itu baca perikopnya ini tentang apa sih gitu kan?